Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Pada yang terhormat dan kita hormati serta kita teladani kepada Al-Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Syifa, juga kepada seluruh bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Saya sebutin aja ya, namanya jumlahnya banyak. Kebetulan alhamdulillah Allah mudahin ya. Kita buat kita semua nih alhamdulillah ya. Ada Bapak Wartono sekaligus ketua daripada paguyuban kita. Ada Bapak siapa Pak? Pak Sofwan. Dari blok berapa Pak? Dari blok berapa? Saya di 116. Oh, di satu nomor 16 atau 16. Oh siap. Itu di pinggiran siapa nih? Dekat Pak Heri atau Pak itu Pak, yang itu Sabto. Pak Sabto? Iya. Sabto. Iya. Iya, terima kasih ya. Oh iya, siap. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Masya Allah, alhamdulillah. Ada wassalam nih, ada Pak Budi, ada Pak Mas Budi, ada Pak Ana, ada ini guru kita juga nih. Iya, Pak Muri, tuh siapa? Ada Pak Li, ada juga Pak Li, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat kemudahan Allah yang Allah kasih kepada kita bisa sama-sama berkumpul di sini. Insya Allah dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, tanpa kekurangan apapun. Insya Allah. Amin. Masya Allah. Jadi sama-sama juga kita jangan lupa haturkan salawat dan salawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat keberkahan serta keberlimpahan selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya selaku ketua DKM daripada Masjid Baitul Sobiri untuk menyampaikan mukadimah ataupun pembukaan daripada pengajian perdana di awal setelah Idul Fitri ya. Jadi insya Allah ke depannya kita mengharapkan dan meminta juga support daripada warga. Mudah-mudahan kegiatan pengajian rutin bapak-bapak kita ini bisa terus berlangsung setiap bulan. Karena memang yang sudah berjalan itu sudah ada kegiatan daripada anak-anak kita pengajian rutin itu dari hari Senin sampai hari Jumat Pak. Alhamdulillah gitu ya, setelah sholat asar sampai menjelang maghrib atau setengah 6 itu setiap pagi alhamdulillah setiap sore itu sudah terlaksana gitu ya. Nah, untuk kegiatan remaja ini masih dievaluasi lagi karena untuk pengajarnya kita masih ada ini ya, masih dievaluasi kembali. Nah, untuk kegiatan pengajian ibu-ibu alhamdulillah kemarin sudah berjalan kurang lebih 2 minggu yang lalu dan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, ini ada usulan juga untuk kegiatan pengajian ibu-ibu itu bukan hanya sebulan sekali Pak mintanya. Jadi mengharapkannya katanya sebulan 2 kali. Ini alhamdulillah antusiasme dari ibu-ibu pengajian kita luar biasa. Makanya kita support juga dari bapak-bapaknya juga supaya kedepannya insya Allah kegiatan kita terus berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Begitupun sama dengan kegiatan kita pada kali ini, yaitu kegiatan untuk kajian Ahad subuh yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Syifa. Beliau jauh-jauh nih dari Cilodor, malam nih Pak nyampe ya. Masya Allah, itu pesan juga sama saya malam-malam. Cepat, takutnya saya kelupaan, bangunin. Insya Allah siap. Belum di ini juga udah saya samperin saya karena memang utamanya Pak Ustaz ya. Alhamdulillah beliau bisa hadir ya, makasih banyak. Beliau sudah sangat berjuang untuk bisa hadir di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan. Amin. Allah dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Alhamdulillah. Jadi saya sebagai pengurus daripada DKM mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadiran bapak-bapak semua. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini membawa keberkahan buat kita semua, kepada keluarga kita dan lingkungan kita. Seperti itu balik dari saya. Untuk selanjutnya nanti diserahkan kepada Bapak Ustaz Al-Mukarram, Bapak Ahmad Syifa. Ada yang mau dari belakang? Siap. Ini kita juga kedatangan dari luar guru kita nih, Masya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih banyak.
Alhamdulillah. Seperti tadi. Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Yasir. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah bergabung di tengah-tengah kita Pak Haji Musyir. Maka Pak Haji ada yang mau disampaikan sambutan? Oh, iya siap. Terima kasih banyak. Siap. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, seperti itu aja mukadimah dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mukarol Bapak Ustaz Ahmad Syifa. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, Allah Azza wa Jalla muliakan. Pertama-tama patut kita syukuri, patut kita ungkapkan dengan realita kita untuk beribadah. Karena syukur itu gak cukup dengan lisan ya. Syukur itu ada tiga tingkatan. Yang pertama tingkatan bil-i'tiqad, yaitu dalam hati meyakini bahwa apa yang Allah SWT berikan itu semata-mata ya dari Allah, bukan dari diri kita, bukan dari yang lain. Itu syukur yang pertama. Syukur yang kedua adalah dengan bil aqwal atau bil qaul, dengan ucapan. Alhamdulillah. Ayatnya yang sudah kita hafal, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketika kalian memiliki atau mendapati kenikmatan, ya ucapkanlah bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Tapi kalau konsekuensinya apa? Kalau kita bersyukur tidak cukup dengan meyakini saja gitu. Tidak cukup dengan ungkapan saja, harus dibuktikan dengan realita. Namanya asyukru bil jawarih au bil amal, yaitu bersyukur dengan membuktikan bahwa kita ini hamba Allah yang taat. Apa itu? Dengan melaksanakan ketaatan. Seorang salaf mengatakan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan berupa apapun ya, sehat, harta, apapun itu. Namun ternyata bukan untuk ketaatan, itu bukan nikmat. Jadinya adab. Adab di dalam kenikmatan itu namanya istidraj gitu ya. Mohon izin, orang kafir itu diberikan harta kekayaan melebihi kita. Dan itu bukan nikmat. Ya, tapi itu adab, namanya istidraj. Nah, kita berada di ketiga-tiganya. Ya wajib kita syukur kepada Allah dengan sepenuh hati bahwa apa yang kita dapat, yang kita peroleh, apapun kondisi kita itu bukan semata-mata karena diri kita, apalagi orang lain, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Dan kita ungkapkan dengan alhamdulillah. Setiap hari kita berzikir kepada Allah dengan salah satu zikir selanjutnya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah. Tapi ini yang paling berat itu ini jamaahnya, yaitu asyukru bil ahwal bil jawarih. Bersyukur kepada Allah dengan membuktikan bahwa kita ini mengamalkan, menegakkan dan mentaati perintah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah mungkin tadi disampaikan muqaddimah atau kajian perdana gitu. Semoga bisa istiqomah ya insyaallah. Ini kan sudah mulai jadi ya, nanti jamaah nambah, warga nambah, jamaah juga nambah gitu ya insyaallah. Tapi apapun kondisinya, dakwah, taklim, kajian atau majelis itu wajib kita adakan. Jadi jangan sekedar rutinitas misi meramaikan masjid, ini kewajiban ya. Apa isi daripada memakmurkan masjid? Salah satunya adalah ibadah dan sebagainya adalah thalabul ilmi. Kalau Rasul menyebutkan thalabul ilmi fardhatun, ngaji ilmu agama itu wajib. Berarti jangan mengurangi dulu itu kan. Sekalipun itu 1-2 orang, ya dakwahnya harus ditegakkan, kajian harus dijalankan gitu ya.
Ya kebayang gitu kan, kalau di zaman Nabi SAW itu sampai disinggung oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, berbicara sabar, tentunya berbicara sabar. Orang kafir itu Pak, siang malam pagi sore sabarnya agak lumayan, mengalahkan kesabaran kita. Nah kita Pak orangnya nggak sabaran. Maksudnya nggak sabaran di mana? Sama, sabar, iman, syukur itu sama itu, ada tingkatannya. Sabar juga ada 3 tingkatan. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar ketika tertimpa musibah. Kita itu baru tahu tentang keadaan sabar jika kita ditimpa musibah saja gitu ya. Padahal tidak. Kita ketika mau izin, ya kita laki-laki mau izin Mbak ya, tergoda dengan seorang wanita yang bukan lawan jenis, yang bukan mahram, alias lawan jenis. Hati ini luar biasa, hasrat banget ini. Contoh saja gitu. Tapi kita menahan hasrat itu, bahwa ini satu haram, yang kedua bukan mahram, ini larangan, ini dosa besar. Ini contoh ya. Kita menahan dari apa? Terjerumus kepada kemaksiatan. Itu namanya sabar. Karena makna daripada sabar adalah al-habsu. Jadi menahan diri. Dalam ketaatan juga sama. Sabar dalam melaksanakan ketaatan. Ya memang kita berat, apalagi agenda kita di weekend ini ya udah mau jalan-jalan mau kemana gitu. Tapi pagi harus bangun dulu gitu kan. Ngapain ya bangun subuh, bangun sebelum subuh, kemudian kita ke masjid. Memang berat, malas bawaannya. Nah menahan kemalasan itu juga sebagai bentuk daripada kesabaran. Itu Pak kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran itu, laula an sabarna alaina gitu. Ini Muhammad dakwah siang malam pagi sore gak selesai. Coba kalau kami gak bersabar, maksudnya apa? Bersabar melawan Muhammad, membentengi diri dari dakwah Rasulullah SAW. Jadi orang kafir saya sabar di dalam kemaksiatan gitu. Ini orang musyrik aja sabar di dalam kemaksiatan, dan kita ketidaktaatan. Ini kita masa nggak sabar sih kan gitu ya. Berarti apa? Harus tanamkan pada diri kita, harus bersabar ya. Walaupun mohon izin ini tidak menafikan atau tidak menghilangkan rasa semangat kita, walaupun masih kehadiran kita secara individu atau secara personal itu masih bisa dihitung jari. Tapi insya Allah hari ini mungkin saya yakin hari ini kita hanya segelintir orang yang hadir, tapi insya Allah 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun yang akan datang, insya Allah masjid kita ramai. Ya. Tapi harus diawali gitu kan, harus diawali dari sekarang, harus diawali yang paling sederhana dulu. Jika nanti dianggap barangkali mohon izin kajian subuh berat, nggak apa-apa diganti maghrib ke isya, waktunya lebih fleksibel di weekend gitu kan. Insya Allah atur saja. Kita coba saling mendukung aja insya Allah atas pelaksanaan dan kegiatan meramaikan masjid kita, salah satunya dengan majelis taklim atau dengan thalabul ilmi. Yang selanjutnya ya mohon izin ini secara pribadi saja, tidak terkait dengan aktivitas lingkungan ataupun ibadah khusus, tapi mohon izin jika nanti ke depan dan selama ini juga ada jamaah yang secara teori ataupun praktek mungkin kenal secara pribadi dengan saya, mohon izin jika dalam prakteknya berbeda dengan para imam yang lain. Apa maksudnya? Ini sensitif ya, tapi perlu saya sampaikan supaya nanti jamaah tidak salah paham. Kalau yang imam saya mungkin itu pikir setelah sholat sendiri-sendiri, tolong dipahami gitu ya. Jadi modernisasi kita atau toleransi kita di dalam ranah praktek, insya Allah itu perbedaan yang tidak berselisih atau tidak bertentangan, perbedaan yang tidak bertentangan. Yang kedua, untuk sholat subuh mungkin ada kalanya saya menggunakan banyak dalil gitu kan. Kadang pakai kunut, kadang tidak pakai kunut, ya tolong juga dimaklumi gitu ya. Karena hal seperti ini mohon izin di awal peresmian masjid kan udah kita sampaikan ya gitu ya. Membangun masjid itu lebih mudah daripada memakmurkannya. Dalam hal seperti ini kadang mohon izin membangun masjid kompak, semuanya ikut iuran, semuanya ikut hadir. Tapi ketika masuk masjid hanya gara-gara bikin gak bersama, suku gak kunut, kadang sudah gak jadi ke masjid Pak. Dan ini tolong kita sama-sama dewasa, sama-sama memahami dan sama-sama legowo dalam memaklumi masalah mazhab fikih dan sunnah gitu ya. Fikih itu kan TV gitu saja ya. Tapi
yang ingin saya sampaikan adalah bukan masalah kunut nggak kunut, zikir nggak zikir bersama, tapi yang jelas selama masjid ini berdiri kaum muslimin ada, hal seperti itu sudah tidak menjadi selayaknya menjadi perdebatan dan perbedaan. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Tapi secara pribadi artinya kalau nanti jamaah yang belum bisa ke masjid, kemudian di hari ini tidak hadir lantas menilai, tolong mohon disampaikan gitu kan. Nggak apa-apa berbeda. Tujuan kita adalah apa? Satu, beribadah. Yang kedua, memamerkan masjid. Yang ketiga adalah toleransi dalam arti memaklumi pelaksanaan dalam ibadah gitu ya. Kecuali kalau nanti kalau saya sholat tiba-tiba pakai koin atau pakai giok ketika sholat, ketika sujudnya nih, atau harus protes nih, kan itu ciri orang Syiah gitu kan. Ini nggak boleh gitu ya. Kalau nanti saya sholat tiba-tiba dari imam jadi makmum, misah satu masih kosong kok, dia sholat kedua gitu kan, silahkan diprotes saja gitu kan. Itu hal-hal yang tentunya bukan sekedar menyelisih, bukan sekedar perbedaan, tapi itu sudah bertentangan dengan fikihnya iya, sunnahnya iya, dan sejenis saya. Itu seperti itu ya, insya Allah ya. Yang selanjutnya secara materi mungkin apa materinya apa itu? Menghitung hari. Menghitung hari. Menghitung duit kayak apa gitu? Kayak laku ya. Menghitung hari. Mungkin kayak apa? Kayak Syahrinya. Hari gak usah dihitung. Sebenarnya itu materi lain daripada muhasabah sebenarnya teman-teman ya, jemaah ya. Jadi ya hari ini kita harus punya inisiatif dan sedikit kreasi lah. Kalau sekedar materi insya Allah tidak menjadi sunnah lah ya. Sebenarnya bahasa lain atau sinonimnya adalah muhasabah gitu kan. Ya ini kan secara hijriah kita berada di bulan apa? Dzulqa'dah ya, tanggal 2 Dzulqa'dah insya Allah. Di tanggal 2 tanggal 1 Dzulqa'dah kemarin hari terakhir ya insya Allah. Itu secara hijriah. Kalau hari ini kita berada di tahun berapa kita? Hari ini kita berada di tahun berapa? Bukan, secara nasionalnya nasional. 2000 kurang sedikit. 1/4 2026. Kan baru awal April ya? Pertengahan April ya. Jadi pertengahan karena 1 tahun ada 12 bulan, ini bulan April bulan keempat, berarti 1/3 2026. Jadi di jamaah Allah Azza wa Jalla memuliakan hadirin rahimahumullah. Rasulullah SAW itu sebenarnya sering berhitung matematika. Ya. Nah, kita di awal atau di akhir atau di pertengahan perjalannya waktu dalam setahun gitu kan, kita sedikit perlu hitung-hitungan lah ya. Kalau Rasul juga mengajarkan kepada kita, "Allimu auladakum bis-sab'i." Ajarkan anak-anak kalian ketika masuk di umur 7 tahun. Wadribuhu indal asyri. Dalam ayat lain itu adalah wadribuhu hatta asyri. Ajarkan anak-anak kalian jika sudah masuk umur 7. Maksudnya ajarkan itu pastikan. Nah, ini hukum sholat 5 waktu adalah wajib. Bukan berarti ajarnya sholat itu sudah baru ngajarin sholat itu ketika sudah umur 7 tahun, itu telat gitu kan. Dan pukullah ketika sudah balik umur berapa itu 10 tahun. Tapi dalam ayat disebutkan bidorbin ghairi mumarrati, pukulan yang tidak membekas atau tidak menyakiti gitu. Maksudnya apa sih di sini mengajarkan kepada kita kalau Rasulullah SAW itu sering hitung-hitungan gitu ya, maksudnya sering berbicara matematika gitu. Sebenarnya bukan masalah pertanyaan kita berada di tahun berapa hijriah ataupun nasional kita. Jujur kalau kita mau mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW itu ada hadis yang menurut saya ngeri gitu kan. Ya setiap kita yang ngeri-ngeri sedap gitu kan. Apa kata Nabi SAW? Beliau SAW menyebutkan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Mohon izin ini Pak Sofyan, Pak Haji Hasyir dan teman-teman yang lainnya gitu kan. Rasul itu menyatakan ini, rata-rata umur umatku itu ya plus minus lah antara 60 ke 70. Yang melampaui itu, yang lewat dari itu sedikit gitu. Berarti kita umat ya rata-rata lah ya 60 ke 70.
Ini berarti sunnatullah gitu ya. Ya ada yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hajj itu ayat yang kelima, baru lahir meninggal, masih muda meninggal, umur di bawah 40 meninggal. Ada tapi kan tidak banyak. Yang lewat dari 70 juga ada, tapi kan tidak banyak. Ya rata-rata 60-70 selesai. Berarti kita berbicara waktu ini adalah berbicara umur seperti itu ya. Kalau sudah kita berbicara tentang umur, apa yang harus kita laksanakan? Ya kan kita berbicara ini ngeri-ngeri sedap gitu ya. Masa produktif kita berapa? 40 gitu ya. Yang mohon izin secara pribadi saya baru di angka 41. Mungkin secara hitung-hitungan anggaplah normal, lancar, mulus ya gitu ya. Yang paling banyak itu 70, berarti masih ada sisa 30, 29, 30 lah. Ya. Siapa yang diantara kita yang sudah di angka 60? Pak Hasan berapa Pak Hasan hari ini? 64. 64, berarti sisanya berapa? Ya bentar lagi. Bentar lagi. Jadi kita berbicara gitu. Ya kita umat Nabi mau tidak mau ya mengakui apa yang dikatakan oleh Nabi gitu kan. Mohon izin Pak Sofan di angka berapa hari ini? 69. 69, sisanya berapa Pak berarti? Ya ini matematika alam gaib lah ya, matematika yang Allah berikan hanya kepada Nabi tentang hitung-hitungan. Realitanya kita tidak tahu, sama sekali tidak ada yang tahu. Anggaplah mulus kita di angka 70, berarti yang hari ini di angka 50, 55, 60 atau lebih dari itu kan tinggal silakan hitung sisanya berapa. Yang perlu kita sampaikan adalah yang pertama, bahwa hidup ini kita seperti halnya orang yang sedang anggap aja masuk perusahaan lah, bekerja gitu ya. Kita masuk perusahaan. Pak Budi di angka berapa hari Pak Budi? 41 Pak. Oh lupa ya, sampai lupa ya. 41 Pak. 41. Oh seumuran saya Pak ya, berarti ya. Insya Allah. Ya berapapun umur kita ini, anggap aja kita hidup di muka bumi ini sedang masuk sebuah perusahaan. Kita daftar atau masuk jadi karyawan, masuk baru 1 pekan, itu langsung pulang, nggak datang lagi. Tapi masih diakui itu sebagai karyawan, masih diakui, masih terdaftar, masih resmi lah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun, sampai panjang waktu. Dia akadnya sampai masa pensiun, masuk kerja 30 tahun, masa pensiun 55. Ya, dia masuk lagi, masuk pertama di pas masuk awal daftar kerja umur 30, masuk lagi umur 54. Ini berarti dia nggak masuk kantor berapa hari itu? Berapa tahun? Anggaplah 24 tahun itu ya. 24 tahun dia nggak masuk kerja, tapi masih resmi ya, masih diakui oleh perusahaan. Pas datang nggak dilihat, disapa, disambut, dikasih PR ini, Pak mohon maaf ini kerjaan Bapak 24 tahun belum dikerjain, tolong diselesaikan. Tapi saya kasih waktunya hanya 1 pekan, karena sepekan nanti Bapak pensiun gitu. Pertanyaannya Pak, kerjaan 24 tahun disuruh ngerjain dalam jangka waktu 1 pekan, pertanyaan selesai atau tidak? Kalau selesai bisa, tapi mustahil dan berat. Ada 2 kemungkinan Pak. Yang pertama, dia akan berjuang mati-matian, siang malam, pagi sore, seterusnya. Dia nggak akan mengenal tetangga, kanan kiri, teman, bahkan nggak mau pulang, nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Dan itu pun pasti kurang Pak. Ya, 24 tahun dia PR nggak dikerjain, kerjaan nggak dilaksanakan, masuk ngantor, tinggal Pak, waktu Anda sebelum pensiun tinggal waktu 7 hari, 1 pekan. Tolong kerjakan, selesaikan PR Bapak selama 24 tahun. Nggak akan selesai. Atau yang kedua, dia balik pulang tidur lagi. Seperti itu Pak. Hidup kita itu cuma seperti itu. Artinya gini Pak, kalau hari ini kita di angka 40, 45, 60, pasti kan ada 2 sisi nih. Sisi baik, sisi tidak baik, sisi manfaat, sisi tidak manfaat, sisi taat, sisi maksiat, pasti itu. Nah mari kita coba muhasabah sedikit, kira-kira kalau tadi Pak Hasan itu di angka 64 gitu, atau Pak Budi di angka 41, atau saya juga di 41,
Ini kira-kira kalau dipresentasikan itu mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, antara taat dan maksiat, antara baik dan buruknya. Nah, ini nanti kita tinggal gampang saja gitu kan. Bagaimana cara menyelesaikan itu kan? Kalau kita sudah banyak PR, banyak tugas, banyak masalah, tentunya kita jangan diam. Waktu kita sangat terbatas gitu. Nah masalahnya kan kita mohon izin ini, kita nggak pahami proses perjalanan hidup manusia selama masih punya umur ya. Itu Allah sebutkan di dalam surah Al-Hadid ayat ke-21, 20, 21 gitu. Ini masalahnya ya di sini ya. Penyebab kita lalai akan umur kita ini tiba-tiba seumur sia ya gitu kan. Nggak pernah muhasabah sama sekali, nggak pernah kita introspeksi sama sekali. Tiba-tiba anak udah gede, tiba-tiba bentar lagi mantu, udah mantu, tiba-tiba punya cucu, tiba-tiba uban udah banyak, tiba-tiba badan kulit sudah keriput semua. Ini contoh saja. Di perjalanan itu kan semua seperti itu. Itu fase kita itu ada 5 ya, ada 5 tingkatan. Karena tadi kan kamu udah seperti itu kan bertanya gimana solusinya gitu. Tadi kita sebutkan bahwasanya umur kita rata-rata berapa? Ya, mulus berapa? 60 ke 70. Yang lebih dari itu kan gak banyak. Solusinya gimana Ustaz kalau ternyata katakanlah oke lah mulus kita kasih 70 sama Allah. Ternyata umur saya hari ini 50 ini ternyata ya kita jujur aja gitu pada diri kita. Ternyata waktu yang ada itu lebih banyak sia-sia daripada manfaatnya. Maka perintah Nabi SAW dalam hadis itu badiru bil a'malis salihah. Ayo udah bersegera ayo gitu kan bahasa kita. Banting setir gitu. Kalau dalam surah Al-Imran Allah menyebutkan bahwasanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ayo bersegera bergegas menuju ampunan Allah. Berarti apa? Banyak istighfar itu salah satunya itu. Berarti jalan alternatifnya, langkah pertama itu harus segera bertobat, banyakin istighfar. Kita lanjut di surah Al-Hadid 21 tadi. I'lamu kata Allah Azza wa Jalla, annamal hayatud dunya. Jadi hidup ini tadi ya berapapun umur kita itu cuma ada 5 sebab. Yang pertama la'ibun. Jadi permainan. Jadi mohon izin, hidup kita seserius apapun tetap aja permainan Pak. Maka jangan terlalu serius ngurusin permainan gitu ya. Ada orang yang di antara kita tuh serius banget ngurusin dunia gitu kan. Tetap aja seserius apapun itu adalah permainan sebuah pulau gitu. Inna ta'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Jadi tingkat pertama itu adalah dunia apa? Permainan. Ya. Kapan kita banyak main? Kapan sebenarnya kita banyak main? Di saat masih kecil, masih balita atau bayi, istilahkan main lah, itu memang waktunya main gitu. Tapi pertanyaannya berapa lama kita jadi bayi atau jadi balita? Ya plus minus lah, 2-3 tahun itu balita lah ya. Bayi 3 tahun kan gitu deh. Balita itu kan dari balita itu kan dari bahasa perpanjangan kan. Bayi 3 tahun kan gitu. Bayi 5 tahun katanya. Itu selesai masalah. Dilanjutkan fase kehidupan selanjutnya apa? Lahun. Kalau lahun, mohon maaf, permainan itu permainan pribadi. Uber kayak jadi rumah, berantakin rumah. Tapi tingkatan selanjutnya dia udah bosan di rumah, nggak mungkin main di rumah. Lahun, nyari teman di luar. Gitu. Ya, kapan itu main dengan teman di luar rumah? Ya ketika umur 4-5 tahun. Sampai kapan? Mentok di SD lah, gitu. Anak-anak kita di SD itu masih banyak teman-teman, lingkungan tentunya. Tapi masa itu nggak lama, Pak. Masa itu sedikit, selesai, habis gitu. Kan nggak mungkin kan nanti masuk SMP SMA mainnya sama anak-anak SD kan nggak mungkin, pasti akan berbeda. Maka kata Allah lanjutkan, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah. Kalau bahasa orang itu mencari jati diri, bisa dandan, bisa bersolek bagi wanita, bisa kalau orang awam itu macak gitu ya, berdandan ya kan. Bagaimana saya menjadi seorang wanita, seorang pemuda, seorang pemudi kan gitu tuh. Zina, mencari jati diri, berhias itu bahasa kita, bahasa Al-Quran seperti itu. Tapi sekali lagi masa itu nggak lama. Paling mentok itu sampai kuliah Pak. Kuliah kan plus minus paling berapa? Ya 20, 22, 23 yang lancar lah ya.
Jika S1 cukup lah ya seperti itu. Juga masa itu akan selesai di angka-angka itu. Artinya apa? Masa mudanya akan selesai. Masuk mikir jadi orang tua. Maka Allah lanjutkan setelah wasidatun wa tafakhurun bainakum. Ya. Apa itu wa tafakhurun bainakum? Berbangga terhadap dirinya, keluarganya, nasabnya, kerjaannya, penghasilannya, usahanya, bisnisnya, semua itu dibanggakan. Duwe gitu kalau bahasa anak hari ini gitu kan. Itu sudah sunatullah dan itu nyata. Kita merasakan gitu kan. Itu fasenya. Pertanyaannya, berapa lama fase itu? Kalau kita katakan bekerja katakan dari mulai angka 20 tahun, ya, mungkin mentok itu mohon maaf ya, itu baru sadar itu di angka 20, berarti 20 tahun. 40 tahun itu sudah mikir ingin pensiun, kalau bisa pensiun ini gitu kan. Itu logika, itu manusiawi gitu kan. Itu sudah pasti setiap kita mikirnya. Ini umur terus berjalan semakin tua. Dan anak gede bentar lagi mantu punya cucu tua. Gitu kan. Apa yang ingin saya miliki? Ini harus pensiun gitu kan. Pensiun dini kalau bisa. Maksudnya apa pensiun dari tadi masa produktif gitu. Tapi kan tidak bisa tuntutan kita dalam hidup kita masih terus berjalan. Sehingga tetap bekerja, tetap mencari nafkah, tetap mencukupi kehidupan. Tapi lagi-lagi mentoknya di yang kelima. Setelah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Itu kata Allah. Itu nanti udah masa itu selesai, pensiun apa? Bangga. Saya banyak cucu, saya banyak rumah, saya banyak investasi, saya banyak tabungan, saya banyak usaha, saya banyak kontrakan, saya banyak dan begitu seterusnya. Jadi kalau ada orang hari ini kita berada dalam kondisi seperti itu, memiliki perasaan seperti itu Al-Quran sudah berbicara gitu ya. Pertanyaan apa? Apakah semua itu akan dibawa menghadap Allah? Dan tentunya dibawa menghadap Allah dengan menyelamatkan? Belum tentu. Maka apapun kondisi kita, siapapun dari kita, dalam keadaan apapun kita, maka kita kaji satu hadis ini. Apa kata Nabi SAW? Badiru bil a'mal salihah. Ini hadis wajib kita kaji di akhir zaman. Ya, sebagai bekal pribadi, motivasi pribadi. Kata Nabi SAW, badiru bersegera bil a'mal soleh. Ayo bergegas untuk beramal soleh. Kalau berbicara amal soleh, apa namanya? Jenisnya banyak ya, banyak jenisnya. Maka diberikan kebebasan. Kenapa diberikan kebebasan dalam arti ini? Setiap kita itu Allah berikan kemudahan sesuai dengan masing-masing kita. Kalau dalam ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu kaum kecuali atas kemampuannya. Maksudnya apa? Setiap kita itu diberikan kemudahan oleh Allah masing-masing. Ada yang Allah mudahkan dengan beramal soleh berupa zikir. Ada yang Allah mudahkan untuk beramal soleh berupa istighfar. Ada orang-orang yang Allah mudahkan untuk beribadah dengan harta sedekah infak. Ada orang-orang yang Allah mudahkan untuk beramal soleh dengan meringankan diri melangkahkan kaki ke masjid. Memang dia harta nggak punya, kerjaan nggak mapan, tapi ke masjid dia ringan, mudah. Bahkan itu Allah yang memudahkan. Ada orang yang Allah mudahkan dengan beramal soleh dengan membantu tetangga, membantu sesama. Itu juga sebuah kemudahan. Ada orang yang Allah mudahkan beramal soleh dengan memperbanyak bacaan Quran. Ada orang yang Allah mudahkan beramal soleh dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi. Tentu itu bukan hanya milik satu ya. Nanti tergantung tingkatannya apakah ibadah itu amal soleh itu wajib atau tidak. Enggak bisa seorang mohon izin ya. Kalau di luar itu sering kita temukan gitu kan. Wanita muslimah. Karena saya sukanya itu orang-orang kafe gitu kan, orang suka nongkrong di kafe gitu kan. Asar, maghrib, isya. Itu mereka muslimah pakai jilbab. Itu dari asar, maghrib, isya itu masih nongkrong. Mbak, nggak sholat itu, nanti malas. Malas kenapa? Malas saja. Malas saja bukan karena ada halangan atau sedang datang bulan, tidak. Malas nggak mau saja. Ini gimana? Muslimah pakai jilbab, waktu sholat, asar, maghrib, isya itu lewat saja, masih nongkrong. Kenapa nggak mau sholat? Kenapa nggak sholat gitu kan? Ini argumen yang salah gitu ya. Dengan argumen yang saya sampaikan tadi. Jadi setiap kita tuh Allah mudahkan dengan amal soleh sesuai dengan apa?
kemampuan kita. Apa komentarnya? Amal soleh bukan sholat saja. Masya Allah. Jadi amal soleh itu bukan sholat saja. Dia akan memahami konteks daripada tingkatan ibadah itu, tingkatan perintah ini wajib atau sunnah atau mubah atau yang lainnya. Tentunya paham seperti itu kita tidak boleh. Artinya dimudahkan dalam hal yang sunnah atau yang mubah. Kalau yang wajib juga bisa ditoleransi. Selama SK syarat dan ketentuan kita mampu sehat, satu hidup sehat, gitu, laki-laki apalagi ya. Sholat 5 waktu bukan menjadi pilihan saya mampu atau tidak, tetap dilaksanakan gitu ya. Tapi dalam hal yang sunnah, Allah itu memberikan tadi setiap kita ada Allah. Nah dari antara sekian banyak yang bisa kita laksanakan, mana yang sudah kita terbiasa dan bisa kita istiqomahkan. Ini yang menjadi PR bersama. Maka surah Fussilat ayat yang ke 29-30 itu menjadi satu dalil kita. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Kalau kita sudah beriman kepada Allah kemudian bisa melaksanakan ibadah dengan tepat ya istiqomah gitu. Langgengkan gitu. Hadis Rasulullah SAW menyebutkan tadi badiru bil a'mal shalihah. Segeralah beramal soleh. Tapi kan ujiannya tadi kendalanya apa tadi? Di surah Al-Hadid 20-21 ya. Itu kendalanya. Rasul menerangkan dalam hadis ini. Fasatakumu fitanan qatita'un minal laili mudlima. Kita itu sedang berpacu dengan waktu. Jadi mohon izin kalau zaman tahun 95-an itu kan ada acara di stasiun TV lah itu kan berpacu dengan melodi gitu kan. Orang muslim harus punya prinsip berpacu dengan waktu untuk beramal soleh. Kalau orang kafir menyatakan waktu adalah uang, orang muslim harus menyatakan waktu adalah pundi-pundi amal soleh atau waktu adalah pahala. Harus seperti itu. Bisa nggak kita di jalan, di setiran, di kendaraan kita itu dengan istighfar astagfirullah? Bisa nggak? Bisa. Sangat bisa dan sangat mudah. Itu amal ibadah, amal soleh gratis, ringan, bahkan tidak tanpa modal gitu. Nggak ada modal, modalnya lisan kita. Masalahnya kan kita tidak paham dalam konteks ini apa yang kita laksanakan gitu. Sehingga apa yang terjadi ya mohon izin ini di jalan-jalan, di warung-warung, di kafe-kafe, dimanapun itu yang terdengar apa musik gitu ya. Nah ini kan bertentangan dengan syariat. Satu sisi Allah Azza wa Jalla dan Rasul yang memerintahkan kita untuk menggali dan menggapai amal soleh berupa amal kemudahan yang begitu banyak gitu kan. Masa sih kita sambil lempar astagfirullah itu dengan ini masa nggak bisa? Masa kita di kendaraan, di angkutan ataupun di bis ataupun di kereta dengan istighfar atau salat masa nggak bisa? Kira-kira kalau kita berbicara dengan musik dengan istighfar mana yang bernilai ibadah? Kita tidak berbicara baik dan buruk ya. Jelas orang muslim itu bukan berbicara baik dan buruk. Ini amal soleh atau tidak seperti itu? Sama halnya seorang laki-laki sholat ke masjid berjamaah itu gimana? Wajib atau sunnah? Jangan berbicara wajib atau sunnah. Ayo, pantas atau tidak kalau kita nggak ke masjid gitu? Harus kita dorong dalam diri kita seperti itu. Udah jangan berbicara wajib ataupun sunnah. Udah jelas sholat 5 waktu wajib, laki-laki apalagi ke masjid diutamakan. Gimana hukum sholat berjamaah di masjid? Jangan berbicara hukum wajib atau sunnahnya. Layak atau tidak kalau kita nggak ke masjid itu ya. Sama pertanyaan seperti itu Ustaz. Ini kita udah ngaji insya Allah. Main bola, kira-kira kalau pakai celana pendek di atas mata kaki itu boleh atau tidak? Jangan berbicara boleh atau tidak, layak atau tidak kan gitu. Ini muslim main bola di atas mata kaki, tidak mau di atas lutut gitu kan. Itu kan aurat. Pakailah celana panjangan dikit kan gitu tuh. Jadi seorang muslim jangan berbicara sekedar boleh atau tidak, halal atau haram, itu udah lewat gitu maksudnya. Seharusnya udah lewat pembahasan itu. Berarti apa yang dikaji? Ayo kita sama-sama badiru bil a'mal shalihah. Sababnya, kendalanya, penghalangnya ini kata Nabi. Fasatakunu fitanan kaqita'in minal laili mudlima. Itu nanti akan datang di masa kamu, di zaman kamu itu berputarnya waktu, perjalannya waktu siang dan malam itu sangat cepat. Datangnya fitnah, sebab-sebab yang menghalangi kita untuk beribadah kepada itu sangat banyak, cepat datang. Jadi fitnah ini bukan menuduh orang tanpa bukti, bukan ya. Jadi di sini kata Nabi SAW, fasatakunu fitanan, akan datang kepadamu fitnah-fitnah. Fitnah itu apa? Definisi secara definisi segala sesuatu. Ini satu saja ya dari ulama yang menyatakan
segala sesuatu yang menghalangi seorang untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah atau untuk lebih dekat kepada Allah terhalang, itu namanya fitnah. Maka dalam konteks Al-Quran kata Allah Azza wa Jalla, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Fitnah ini sekali lagi bukan definisi orang awam ya, definisi mu'amal bukan, menuduh orang lain tanpa bukti bukan. Tapi fitnah dalam ayat adalah disebutkan segala sesuatu yang menyebabkan seorang itu gagal beribadah, gagal dekat kepada Allah, itu namanya fitnah. Waktunya ke masjid budaya di rumah aja, nah itu fitnah tuh. Maka fitnah anak dan istri gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih di toko, masih di warung, masih di kantor. Nah, itu namanya kerjaan itu menjadi fitnah, harta itu menjadi fitnah, gitu ya. Kadang fitnah itu definisinya banyak dalam Al-Quran. Kadang fitnah artinya kesyirikan, kadang fitnah artinya adalah pembunuhan, kadang fitnah adalah kekufuran dan begitu seterusnya. Kata Nabi apa? Fasatakunu fitnah kaqita'in minal laili mudlima. Akan datang penghalang kamu beramal soleh. Kecepatan fitnah itu melebihi datangnya, berputarnya atau bergulirnya siang dan malam. Ya, di sini Rasul menyebutkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Lebih detail lagi Rasul menyebutkan banyak orang yang terjatuh pagi masih sholat, siang sudah nggak sholat, siang masih sholat, sore sudah nggak sholat. Jadi kalau bahasa orang itu saya nyinggung orang-orang yang meramaikan masjid maghrib doang gitu kan. Kenapa orang meramaikan masjid maghrib doang? Memang sholat 5 waktu, sholat sehari semalam cuma maghrib kan gitu tuh. Ya kan mohon izin kalau di kota-kota itu meramaikan masjid sholat ketika maghrib doang. Ini subuh lah kalau weekend gitu. Pertanyaannya bukan berarti kita suruh mereka nggak sholat, cuman kenapa ke masjidnya cuma maghrib doang gitu kan? Atau bisa jadi mohon izin gitu, sholatnya hanya maghrib saja gitu kan? Itu yang disebutkan Nabi SAW. Pagi masih beriman, sore udah kufur. Maksudnya apa? Pagi masih beribadah, sore siangnya udah malas, sorenya sudah akan sholat. Atau begitu juga wayumsimus mu'minan wayusbihum kafiran. Sorenya masih iman, paginya sudah kufur. Sorenya masih beribadah, paginya sudah nggak beribadah. Ini sedikit naik sedikit lah ya. Kalau di kelas selebritis itu seperti itu kadang, ya tiba-tiba muslim, tiba-tiba kafir gitu kan. Demi apa itu? Demi dunia gitu kan. Itu dan Rasul menyebutkan. Jadi banyak orang yang apa? Paginya masih sholat, sorenya sudah tidak sholat. Atau sore masih sholat, malam atau siang paginya sudah tidak sholat. Apa penyebab yang paling utama setelah fitnah-fitnah ini? Kata Nabi SAW, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Alasannya cuma satu katanya. Kebanyakan orang tidak beribadah. Di sini dalam tanda kurung sholat 5 waktu itu dengan alasan demi mencari sesuap nasi atau sebungkam berlian. Ya bi'udinahu bi'aradhin minad dunya. Mereka berani menjual agama demi keuntungan. Mohon maaf, dia menjual agamanya demi keuntungan dunia atau mendapatkan secuil daripada bagian kehidupan di dunia. Dan ini nyata terjadi. Gak cukup terjadi, banyak di luar. Ya kita berbicara lah secara pribadi karena kita masih sering malas juga kan gitu. Maka sebagai bentuk muhasabah kita hari ini adalah apapun siapapun kita, apapun kerjaan kita, apapun aktivitas kita, sebisa mungkin sempatkan dan mampukan, upayakan gitu untuk beramal soleh semampu kita. Maka yang saya sampaikan yang pertama adalah jangan pernah meninggalkan yang wajib. Untuk laki-laki sholat 5 waktu lah ya. Kalau kita sudah insya Allah atas izin Allah dan atas kehendak Allah juga atas hidayah dan pertolongan Allah kita bisa beribadah sholat 5 waktu, ajak orang lain. Apalagi kalau antum barangkali punya kebijakan, punya pemangku kepentingan atau punya kuasa gitu kan, ajak orang lain, ayo sholat. Kan sederhana kalau kita ajak orang lain untuk sholat gitu kan, ayo sudah ada ke masjid, ayo pak ke masjid, ayo ke masjid, kan seperti itu aja. Terlepas daripada apa persepsi mereka mau ngapain sih terserah ya. Tapi kalau udah dengar adat, ayo kita ke masjid. Insya Allah kalau muslim yang taat, muslim yang paham, dia akan memahami apa maksud ajakan kita untuk ke masjid kan seperti itu. Yang kedua, secara sunnah tambahkan itu. Karena di sini ada sisi lain yang, mohon maaf, ada 2 hal yang tidak bisa bertemu itu. Mohon izin ini. Kalau tadi saya sampaikan perihal waktu yang kita bisa beribadah, beramal soleh, berubah istighfar.
dalam kondisi apapun. Itu kan Allah sebutkan sebenarnya di dalam surah Ali Imran ayat-ayat terakhir lah ya, 200-201 itu kan, ketika alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, kata Allah azza wa jalla, yaitu liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kita itu ternyata berzikir kepada itu wajib. Ya, gitu kan? Zikir kepada itu hukumnya wajib. Karena kalau kita tidak banyak zikir atau tidak berzikir itu dosa. Perumpamaan orang yang berzikir tidak itu kata Nabi sampai menyebutkan apa? Matsalul ladzina yadhkurunallaha wal ladzina la yadhkurunallaha kamatsalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang terus berzikir kepada Allah apapun bentuknya. Tentunya zikir yang sunnah gitu. Bukan zikir wajib. Kadang ada yang baca istighfar tapi diiringi dengan musik, sholawat tapi dengan musik. Ini tentunya perkelahian atau peperangan yang akan pernah selesai. Satu sisi dia ingin beribadah, tapi satu sisi dia bermaksiat. Itu kata Nabi SAW perumpamaan orang yang senang terus berzikir kepada Allah dengan orang yang sedikit atau bahkan tidak pernah berzikir kepada Allah itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Berarti sebenarnya gini Pak, hadis itu menunjukkan kalau kalian sedikit sekali berzikir atau bahkan tidak pernah berzikir, apa bentuknya? Itu kalian itu seperti apa? Mayat hidup gitu. Jenazah hidup, itu mayat hidup gitu itu. Berarti banyak di antara kita itu yang menjadi apa? Mayat-mayat hidup kan gitu. Walaupun sebenarnya itu juga calon-calon mayat gitu kan, calon-calon jenazah juga. Tapi janganlah menjadi jenazah atau mayat sebelum waktunya, itu maksud saya. Ayo layaknya orang hidup berzikir. Jangan sampai nyawa kita masih ada, visi kita masih gerak, tapi sudah dianggap mati oleh Nabi. Sudah dianggap apa? Mayit oleh Nabi. Kan lucu gitu kan. Terus gimana Ustaznya semampu kita dengan zikir istighfar ataupun yang lainnya. Apa tadi? Allah Azza wa Jalla menyatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman, berdiri ya kita berzikir. Wa qu'udan, duduk kita. Wa 'ala junubi, ketika berbaring saja kita berzikir. Maksudnya apa? Secara spesifikasi ini ada adab-adab zikir ketika kapan berdiri, kapan duduk. Maksudnya adalah ketika sholat, apa bacaan ketika berdiri, ketika rukuk, ketika sujud gitu kan. Itu makna yang pertama. Tapi makna lain adalah upayakan seorang bisa berzikir kepada Allah di saat dia berjalannya. Kalau berjalan kan pasti berdiri lah ya. Gak mungkin jalan sambil jongkok, itu bukan jalan namanya gitu kan. Ya layaknya kita disebut jalan adalah apabila berdiri gitu. Kemudian wa 'ala junubi, ketika dia apa namanya? Wa qu'udan, duduknya. Maksudnya apa? Taklim. Jadi mohon maaf, ini taklim ini kajian ini adalah zikir. Jadi mohon izin, makna zikir dalam ayat ataupun Al-Qur'an itu ataupun hadis itu bukan zikir astagfirullah, subhanallah, ini bukan itu saja. Makna zikir itu luas gitu ya. Bisa tolabul ilmi juga zikir. Bahkan zikir yang paling utama kata para ulama adalah apa? Majlis taklim. Karena di situ akan pasti mengingat Allah. Kalau ada majlis taklim yang tidak mengingat Allah, perlu dipertanyakan itu majlisnya, taklimnya, majlisnya. Mohon izin, kalau sekali lagi garis bawah saya, kalau saya ngajinya nggak bisa ketawa-ketawa Pak ya, mohon izin. Ustaz nggak lucu-lucu banget sih, maksudnya nggak bisa lucu Pak. Serius sepantau deh kan. Ya kita tinggal berbicaranya apa? Kalau udah berbicara satu, amal soleh, yang kedua perintah, ketiga larangan, surga, neraka, dosa, pahala, kita harus serius gitu. Jangan ketawa ketiwi, bukan waktunya kita ketawa ketiwi, kita cekikikan, itu bukan waktunya gitu kan. Kita saatnya serius. Mohon izin, ini udah disaksikan malaikat aja kita masih ketawa-ketawa, nah malaikat bingung nanti gitu kan. Ini maksudnya apa sih majlis taklim tapi kok isinya cuma sendokuro gitu kan? Jangan. Maka kata Allah Azza wa Jalla, apa tadi? Berzikir kepada Allah apa? Di saat berdiri, duduk dan berbaringnya, gitu ya, itu salah satunya. Maka ketika kita berbicara masalah zikir, saya sampaikan satu saja insyaallah. Seorang tabi'in Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyebutkan, aksiru alaikum bil istighfar fi buyutikum wa fi aswaqikum wa fi turuqikum wa fi ahwalikum wa fi amakinikum fa innaka lam ta'lamu kaifa satugfarun. Banyakin istighfar dimanapun kalian berada, di rumah-rumah kalian, di jalan-jalan kalian, di ruko-ruko kalian, di pasar-pasar kalian, di kendaraan-kendaraan kalian, karena kalian itu tidak tahu kapan persisnya kalian itu diampuni gitu. Maka bisa jadi
Allah ingin menghapus dosa kita di saat keramaian, Pak. Masuk mall, masuk pasar, di situ kita istighfar gitu kan. Maka disitulah kita minta ampun kepada Allah gitu kan. Kebayang Pak, masuk pasar dengan zikir aja bisa masuk surga. Apa urusannya pasar dengan surga gitu kan? Ketika kita berzikir kepada Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdul ladzi hayyun la yamutu bi yadihil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, dengan zikir itu masuk pasar, Pak. Ini zikir masuk pasar gitu. Satu, Allah jaga dari maksud buruk yang akan menimpanya. Barangkali ada orang yang jahat kepada kita, tolong jaga. Yang kedua, kata Nabi SAW dalam riwayat lain itu ditambahkan, wa huwa hayyun la yamutu wa huwa ala kulli syai'in qadir, buniya lahu baitan fil jannah. Masuk pasar dengan zikir, berdoa kepada Allah. Jika zikir itu diniatkan beribadah, kok habis pulang dari pasar mati, Pak? Itu dapat 1 tiket masuk surga, Pak. Masya Allah. Masuk pasar apa urusannya kita? Ini menjadikan Pak bahwa nanti di akhirat di surga itu ada pasar-pasar, Pak. Kata Nabi dalam hadis yang panjang ini, kita berbicara alam gaib dulu gitu ya. Itu pasarnya ada pasar Jumat, pasar yang dibuka hari Jumat. Jadi kisahnya panjang gitu kan. Ya, hadisnya sangat panjang. Ya, Rasul menggambarkan seorang yang datang ke pasar itu, semakin datang ke pasar, dia akan ditiup oleh angin dari selatan. Kemudian setiap angin itu menghembus badannya, orang itu semakin ganteng, Pak. Ketika dia pulang ke keluarganya, Pak, ke rumahnya gitu kan, keluarganya pada takjub, pada keheran-heranan. Kok kamu pulang dari pasar tambah ganteng sih gitu kan? Ada nggak, Pak? Kita pulang dari pasar tambah ganteng gitu kan? Nggak ada, Pak. Tambah kusut iya gitu kan? Tambah kotor iya gitu kan? Nah, ini pulang dari pasar makin ganteng sampai keluarganya yang ada di rumah itu memujinya gitu kan? Ini akibatnya apa? Ketika kita masuk pasar pun kita berzikir kepada Allahu Azza wa Jalla. Yang kedua, tadi saya sampaikan, dia tambahkan yang sunnah semampu kita. Tentunya kalau berbicara yang sunnah itu jumlah zikirnya jadi sahabat banyak seperti itu ya. Sebagai penutup, insya Allah yang ingin saya sampaikan adalah perihal tentang setelah kita berusaha untuk beramal soleh, semangat dan istiqomah gitu ya. Semangat dan istiqomah biqadri mastata'na, semampu kekuatan kita, semampu paham kita. Tentunya setiap kita tidak bisa sama dengan orang lain. Oh, saya ingin ikut seperti dia, nggak bisa. Ya, saya ingin harus seperti dia, nggak bisa. Masing-masing memiliki kemampuan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Karena kita berbicara mampu atau tidak itu kan, Rasul itu kan pernah didemo, Pak. Jadi Rasulullah itu pernah didemo oleh kaum muhajirin. Kenapa? Karena dirinya karena amal soleh itu. Dalam satu riwayat itu dan beberapa riwayat itu, setelah pasca hijrah gitu kan, setelah hijrah ke Madinah itu, memang notabene itu kan sahabat muhajirin ini kan nggak bawa harta. Sebenarnya bukan miskin, mereka itu bukan nggak bawa harta, bukan miskin, tapi nggak bawa harta. Kenapa? Karena hartanya itu kebanyakan ditahan oleh kaum musyrikin Mekah. Jadi ketika ke Mekah itu ikut hijrah Nabi itu atau dihimbau hijrah oleh Rasulullah SAW itu hanya membawa harta yang ada di badannya, bajunya mungkin, ransongnya, tasnya gitu aja. Ke Madinah, dia namanya orang hijrah nggak bawa apa-apa. Hari demi hari hartanya habis, gitu ya. Yang sebagian besar kaum muhajirin itu mohon izin numpang, kan? Numpang di pada kaum Ansor. Walaupun tidak semuanya, tapi sebagian besar seperti itu. Yang pertama kali Rasulullah SAW lakukan apa? Ya, agenda pertama kali yang dilakukan Rasulullah ketika hijrah, satu membangun masjid, yang kedua mempersatukan kaum muhajirin dan Ansor. Nah, di sini ini itu terjadi nanti yang masalah amal saleh. Berjalannya waktu Rasul itu pernah didemo oleh sahabat muhajirin gitu ya, berbondong-bondong, ya Rasul, jujur kami ini, kenapa mereka bisa mereka bisa sholat sebagaimana sholat, mereka bisa berpuasa sebagaimana kita puasa, mereka berpuasa. Mohon izin, pertama kali itu sahabat Ansor ini mereka protes kepada Rasulullah SAW. Kaum muhajir ini protes kepada Nabi akan amal soleh. Protesnya apa? Kami tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Ansor. Apa yang dimaksud adalah mereka sholat, kami pun sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Mereka zikir, kita zikir, mereka zikir. Tapi ada satu ibadah yang, ada satu amal soleh yang tidak bisa kami lakukan. Apa itu? Bersedekah, infak namanya. Rasul senyum gitu kan.
Rasul senyum. Lantas ngasih solusi Pak, ngasih solusi. Mau nggak aku ajarkan amalan yang amalan itu melebihi bahkan melampaui bahkan nyalip gitu ya daripada sedekah atau infak. Para sahabat muhajirin semangat mau gitu ya. Maka jangan kau tinggalkan. Ini amalannya Pak. Amalan yang bisa melampaui atau nyalip orang-orang yang bisa infak sedekah. Mau nggak aku ajarkan amalan yang dengannya bisa menyamai bahkan melampaui orang-orang yang bisa infak dan sedekah. Sahabat berebut mau, siap. Jangan kau tinggalkan, kata Nabi, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar masing-masing 33 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Ringan? Ini jangan ditinggalkan. Sebagian kita mungkin harta nggak banyak, bahkan nggak punya. Kalau infak ya 2.000-an ya kan. Tapi dalam hati ya Allah, kapan ya saya ingin sedekah 20.000 bahkan 100.000 atau bahkan lebih dari itu. Jika dalam hati kita terbesit, maka Allah menyatakan kamu nggak bisa, karena aku kasih cara lain gitu. Gimana caranya ini? Jangan kau tinggalkan. Satu, sholat 5 waktu. Yang kedua, zikir setelahnya. Berarti zikir yang menyamai orang yang infak sedekah apa tadi? Membaca apa? Tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar masing-masing berapa? 33 kali. Kapan? Setiap selesai sholat 5 waktu gitu ya. Insya Allah teori sudah paham, istighfar dulu kan seperti itu. Kemudian Allah mantasan dan seterusnya baru dilanjutkan. Oke, bubar. Setelah itu bubar, demonya bubar. Ternyata apa? Namanya muamalah bersosialisasi. Ternyata kaum Ansor pun melaksanakan yang sama, mengamalkan yang sama. Waduh, ini dia nyanyi lagi gitu ya. Saya ingat dalam amal soleh boleh. Karena perintahnya bahwa fastabikul khairat, gitu. Berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. Setelah berjalannya waktu ternyata kaum Ansor yang mengamalkan diikutin juga oleh kaum Muhajirin penduduk Madinah gitu kan. Wah, ini gimana ini? Mereka juga dapat pahala yang sama. Esoknya Pak protes lagi ke Nabi gitu kan. Protes kita biar Rasul, ini gimana ini? Kemarin kasih ilmu amalan, ini mereka juga ngamen gimana? Kan saya nggak mungkin protes. Tolong kamu jangan zikir setelah sholat ya, itu bagian saya kan nggak mungkin gitu kan. Akhirnya apa? Protes ke Nabi, Rasul, ini gimana ini? Mereka juga sama. Cuma tetap aja mereka tetap bisa sedekah, tetap zikir, mereka tetap zikir. Apa kata Nabi SAW? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Udah seperti itu berarti memang Allah itu memberikan perbedaan-bedaan dari segi kemampuan. Kamu jangan iri ya. Ya, berarti apa di sini? Pelajarannya adalah setiap kita Allah berikan kemampuan berbeda-beda. Sesuai dengan apa? Kadang kita artinya apa? Ketika kita melihat satu orang bisa beramal soleh, jangan lihat amal soleh orang itu. Tapi perhatikan kira-kira kapan yang bisa saya lakukan, mungkin di bawah itu bahkan jam dari itu. Kalau membangun masjid kan kata Nabi, man bana masjidan lillahi banallahu baitan fil jannah kan gitu. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah benar-benar membangun satu masjid utuh, maka Allah bangunkan istana di surga. Dan pertanyaan, kita nggak punya harta, kemudian ada orang nawarin tanah. Pak, tolong bangunin masjid di sini, kita kerjasama nih, saya wakafnya, bapak bangunnya ya gitu. Waduh, saya nggak punya harta. Akhirnya kan nggak jadi gitu kan. Kalau cuma ngaji satu dalil dan nggak jadi beramal soleh. Tapi kan Rasul menyebutkan, mambana masjidan au ashara min hafasi qafasin, barang siapa yang membangun masjid sekalipun dia ikut andil ya, dia ikut nyumbang, ikut bantu, sekali itu bantuan itu, sumbangan itu lebih kecil daripada rumah burung, sangkar burung, bukan sangkar. Itu sebenarnya yang dimaksud adalah pintu atau pintu masuknya burung ketika, mohon maaf, kalau ada pohon dipatokin burung, kemudian pintu masuknya itu ya lubang masuk itu berapa sih gitu kan, dibandingkan pohonnya dimaksud saya gitu kan. Ini kan gak seberapa, tapi tetap aja kata Nabi SAW, banallahu baitan fil jannah, tetap aja ada bagian kapling di surga gitu. Yang penting sama-sama ikut. Sehingga di sini ketika ada amal saleh, ada kesempatan, kita jangan melihat siapa yang sudah melakukan, tapi apa yang bisa saya lakukan sehingga paling tidak kita tidak kelewatan, tidak ketinggalan. Maka sekali lagi tadi terkait dengan badiru bil amal salih, bersegera beramal saleh, maka insya Allah setiap kita tidak ada yang tidak bisa, pasti bisa, pasti sempat, tergantung bagaimana pemahaman kita dalam
mengikuti amal soleh itu. Insya Allah Allah mudahkan kita untuk beramal soleh, semangat kita, dan sembari terus belajar, sembari terus kita taklim, insya Allah semoga paling tidak kita mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan. Dan yang paling penting taklim kita pasti tujuannya memperbaiki kualitas ibadah kita. Itu saja. Jangan sampai seperti kita ngaji, ibadah kita nggak nambah, nggak berkualitas, juga nggak ada kualitasnya, gitu kan? Kualitas tidak, tetap harus ada tambah. Paling tidak ada perubahan. Paling tidak apa sih? Kalau kita udah masuk masjid, kita kaum muslimin di sini masih gak paham kalau doa satu masuk masjid, doa masuk masjid. Yang kedua antara adzan dan iqamah apa sih? Kita masih bingung. Nah, di sini kan kita harus ngaji. Ternyata di situ banyak kesempatan kita untuk beramal saleh. Jika kita masuk masjid, masih menunggu iqamah, maka yang paling utama adalah berzikir, berdoa kepada Allah. Karena ini hadisnya yang kita inginkan di situ. Yang kita inginkan itu pada kondisi ini, yaitu kata Nabi SAW apa? La yuradu du'a'u bainal adhanain. Dalam satu riwayat disebutkan la yuradu du'a'u bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa seorang yang dia panjatkan antara adhan dan iqamah. Ayo, siapa yang tidak mau doanya dikabulkan? Ya mau lah, pasti gitu kan? Pasti mau itu. Cuma masalahnya kita tidak tahu waktunya. Maka di sini mohon izin sekali lagi, jika kita sudah masuk masjid, mohon ngobrolnya ditunda, dialognya ditunda. Mungkin tak berusaha boleh, tapi pastikan masih ada waktu 50 detik. Bismillah ya Allah, aku ingin Allah, aku ingin ya Allah, aku minta ini Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan sebutkan seperti itu sampai titik sampai iqamah baru tuh. Kan di situ ada mereka sedang menunggu doa enggak, zikir enggak. Ustaz, saya selama ini udah banyak doa, tapi saya ganti dengan tilawah Al-Quran atau istighfar. Boleh, nggak ada masalah gitu. Yang penting bagaimana memanfaatkan momen waktu yang sangat terbatas namun sangat berharga. Intinya apa? Jangan disia-siakan. Seperti itu ya, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadwalnya sampai 6:30 di jam 6:10 ya. Berarti masih ada waktu 20 menit lagi insyaallah ya. Silakan kita sharing saja ya insyaallah ya. Tidak ada pertanyaan insyaallah ya. Namun kalau ada mau menambahkan boleh insyaallah. Silakan. Barakallahu fikum. Silakan Pak Ibu. Hanya dari bapak-bapak semua, kiranya ada yang mau ditanyakan terkait mungkin kegiatan kita selama ini, atau mungkin ada yang mau dipertanyakan, silakan. Masya Allah. Bentar, Pak. Ustaz, saya mau disclaimer aja nih. Masya Allah. Iya. Saya kan anggota Muhammadiyah. Masya Allah. Bagi Muhammadiyah mengurus Muhammadiyah. Kalau cuma sekedar fatwa tadi sih masih aman, masih bisa diskusikan atau sekedar cuma sekedar diskusi para ulama tadi sih masih bisa ini. Tapi kalau sudah khusus menjelang pusat itu harus sampai lama tahun aja. Iya. Dari 3 jam begitu. Nah, persoalan waktu subuh itu udah keputusan menjelang pusat Muhammadiyah. Jadi kalau dari waktu biasa itu kami tawar kami naik ke atas. Jadi pada saat di sini kompak sampai pasal Pak. Jadi lebih akhir ya. Pada saat saya sholat sunat qobliyah subuh yang harus saya kejar betul sholat subuh 12 subuh itu. Apa persoalannya? Di sini sudah selesai salam. Selesai salat ya. Iya. Gitu. Makanya ada satu masjid di Jakarta itu yang menyesuaikan waktu itu. Tetap azannya pada waktu nasional itu disepakati, tapi komat sama 15 menit. Nah, sehingga bisa nguber tuh surat jamaah gitu maksudnya. Tapi di sini ya terserah saja kita akan berubah. Maka dari setelah subuh semua dulu makanya saya sini udah kok Assalamualaikum misalnya. Setelah subuh semua. Jadi bukan berarti saya lagi setelah subuh itu selalu begitu memang. Jadi kalau setiap minggu saya kemarin ini selalu begitu, selesai sini selesai, saya baru sholat sunnah selesai. Karena masalah waktu itu menjadi penting bagi Muhammadiyah. Sehingga diputuskan menjadi keputusan nasional Muhammadiyah ditambah 8 menit dari waktu biasa. Ya sama kayak kemarin begitu kan. Jadi ya mohon maaf juga ya Pak waktunya ya. Karena saya bukan waktu terbiasa, saya mengurus Muhammadiyah Pak. Jadi harus samina waktu atas putuskan bersama itu. Itu dan itu kan bukan kajian serampangan masalah waktu itu, bagi kami nggak begitu. Tadi saya sholat mohon maaf juga nggak bisa. Bukan masalah mulut sekarang enggak penting buat itu. Ya, nggak penting buat itu. Tapi waktu itu menjadi kesepakatan kami, sehingga
Ya kalau nanti pada sopir punya kebijakan menambah waktu komat itu 15 menit, gitu kan? Jadi waktu biasa kan kadang-kadang begitu Pak, kadang-kadang kan enggak. Kalau nggak salah startnya 10 menit atau Rasulullah. Sebenarnya pernah di 10 menit dalam waktu komat itu. Nah, sehingga perbedaan waktu yang berlaku itu bisa dikejar dengan kebijakan masing-masing masjid khusus saya. Kalau tahun 15 menit waktu biasa komat itu kan bisa masuk Uber kemarin. Siapa yang Uber itu pasti Uber baru saya sholat. Seperti itu, sehingga ya mohon maaf kalau tadi saya nggak berjumlah subuh di sini, saya cuma subuhnya di rumah saya. Yang kan Ustaz, Boleh. Ya insya Allah hanya sebatas ini ada masalah Pak Haji. Kita memahami. Kalau kita berbicara mohon izin pernah belajar di Timur Tengah, khususnya di pengalaman kami di Mesir gitu kan. Kalau di Mesir itu atau di Timur Tengah yang susah itu kan, itu tidak ada yang seperti kita lah Muhammadiyah atau itu yang lainnya. Saya tidak menyebutkan lengkapnya. Gitu. Satu suara, satu musim. Bahkan kalau di Mesir itu untuk azan itu adanya nasional, Pak. Adanya nasional. Maksudnya apa? Adanya serempak. Gak ada yang ketinggalan atau lebih dulu tidak ada. Jadi setiap masjid kalau di Mesir itu untuk ampli itu sudah ada otomatis. Dan itu bantuan dari pemerintah pusat. Jadi setiap masjid itu satu suara, satu azan, satu waktu. Tapi maksudnya bukan azannya, pada iqomahnya. Itu untuk iqomahnya memang diberikan perbedaan leluasa masing-masing masjid. Karena untuk pelaksanaan itu kan tidak satu komando ya, satu wilayah bisa jadi masyarakat di mana mengira dan seperti tadi ya, ada muktamar, ada kesepakatan, ada ketok palu gitu kan. Kita sholatnya subuh jam sekian, contoh ya. Satu masyarakat lagi azan subuhnya jam sekian, mohon maaf, iqomahnya jam sekian, sehingga terjadi perbedaan. Namun yang menjadi sesuatu yang membuat saya salut itu apa? Itu perbedaan waktu untuk iqomah tapi tidak menjadi pembahasan penting, tidak menjadi satu problematika jurmonisme, jadi sikut-sikutan tidak. Justru malah menjadi apa? Satu keharmonisan menurut saya. Apa? Karena seperti tadi, dia tinggal satu masyarakat lingkungan situ. Dia menggunakan setelah adzan selesai cukup waktu 10 menit iqomah. Tapi dia nggak bisa. Saya harus mohon maaf, saya harus antara adzan dan iqomah itu memerlukan waktu 20 menit. Pak, nanti di Mesir itu teman-teman ya, subuh mohon izin, subuh saya itu ada dua versi, musim panas dan musim dingin. Kalau musim dingin, Pak, itu satu adzannya saja mohon izin. Adzan subuh setengah 6, Pak. Adzan subuh setengah 6. Kalau katakanlah antara adzan dan iqomah 20 menit kan nanti udah terang gitu kan. Maka di musim dingin antara adzan dan iqomah subuh itu cepat 5 menit 10 menit itu dan itu sama gitu ya. Tapi untuk musim dingin, musim panas, Pak, itu adzannya setengah 4, iqomahnya jam setengah 5. Ya, kebayang, Pak. Adzannya setengah 4. Kenapa? Karena di Mesir itu, di Timur Tengah itu, ya untuk wilayah Tunisia, Mesir, Maroko, kemudian Turki termasuk, itu kalau dari musim dingin musim panas itu jamnya dimajukan 1 jam. Nanti kalau dari musim panas ke dingin itu dimundurkan. Kenapa kalau musim dingin dimajukan 1 jam? Karena kalau nggak dimajukan, Pak, subuhnya adanya setengah 3, Pak. Di setengah 3 udah ada gitu, musim panas itu. Maka dimajukan jamnya. Itu pun masih terlalu awal, setengah 4 udah ada gitu. Tapi untuk iqomahnya sekali lagi diberikan kebebasan. Tapi sekali lagi, ini kita tidak berbicara mohon maaf kelompok perbedaan, bukan ya, sekali lagi. Di sana udah adanya satu waktu, tapi untuk iqomah diberikan kebebasan. Nah, terlepas daripada kita mohon izin sholat di masjid atau di rumah, kalau tadi Pak Haji Hasan menyatakan ada kesepakatan muktamar, ini nggak ada masalah, insya Allah kita toleransi sehingga warga pun insya Allah secara masing-masing kita basicnya nanti akan bisa terbaca gitu kan. Gitu ya, sekali lagi mungkin jamaah atau warga tahajud yang sudah kita bermuamalah sedikit gitu kan, wah itu Ustaz Timur Tengah nih, kan, walaupun nggak lulus gitu kan. Mari Pak Haji Hasan biasanya pasti setiap ketemuan pasti menyatakan kemuhammadiyahannya kan seperti itu kan. Ya silakan, nggak ada masalah, sehingga seorang memahami. Tapi apa yang disampaikan masing-masing kita, siapapun kita ya, itu jangan sampai mohon izin ketika sudah di satu masjid, sehingga apa mohon izin itu siapa sih? Kok nggak umum pada kita? Jangan. Kita juga memahamkan diri kita untuk keluarga kita di masjid ini. Mohon maaf mungkin sedikit saya nimbrung dalam ranah DKI.
siapapun nanti yang diundang ngaji taklim majelis di sini silahkan dengan mekanisme satu, silahkan datang, bawa kitabnya, sampaikan hadisnya, sampaikan ayatnya, kemudian sampaikan sebenarnya pemahaman antum seperti itu. Bahasa sebenarnya apa? Silakan mewarnai tanpa mendominasi. Itu masya Allah indah. Sekali lagi ya, silakan warnai tapi jangan mendominasi. Maksudnya apa? Pokoknya saya, kalau nggak saya jangan seperti itu ya. Ini sensitif sekali, itu kan. Tapi mohon maaf kalau terhadap bahasa tadi sebatas itu, insya Allah ya, insya Allah kita masih memaklumi. Pun saya secara pribadi mungkin masih harus ke kanan ke kiri, harus ikut nimbrung lah. Tapi Ustaz basicnya apa sih? Saya nggak punya basic, cuma pernah pesantren, pernah nyantri juga seperti itu. Nggak lebih dari itu kok, gitu ya, insya Allah. Tapi kalau punya ngaji, yang penting tadi datang, bawa kitabnya, bawa ayatnya, bawa hadisnya, bawa rujukannya, sampaikan tanpa mencela-mencela dan ngalor itu, apalagi ngarang, janganlah ya. Silakan. Insya Allah umat nanti akan menfilter. Oh ternyata ngaji itu versinya kayak gini. Sesudah Allah wa qala Rasul gitu tuh. Apa yang dikatakan Allah, yang disampaikan Nabi SAW, selesai. Selebihnya itu silakan nanti dalam muamalah mau ngambil pakai ikut yang siapa seperti itu. Kan belum lagi masalah Ramadan Pak Haji kan gitu kan. Sawal dengan Ramadan aja udah. Kalau kita mau ketemu kan nggak akan bisa ketemu kan seperti itu. Tapi kan perbedaan itu sekali lagi tidak pernah membuat kita perang kan, tapi sekali lagi jangan sampai merusak itu saja ya. Yang masalahnya kan kadang mohon izin dalam konteks seperti ini banyak orang awam yang tidak paham dan tidak mau paham. Nah ini namanya taklid ya tentunya ya. Bahasa taklid itu kan bahasa yang sangat bahaya sebenarnya seperti itu. Kalau kita udah berbicara masalah perbedaan tapi masing-masing memiliki hujah dalam konteks ibadah, ya perbedaan tadi seperti waktu lebih awal umumnya kita ya ternyata wajahnya lebih akhir gitu kan, ternyata adanya ketika kita sudah iqomah di mohon izin di kelompok Bahasir baru adanya nggak ada masalah kan, subuh sampai suruh kan gitu tuh, baru antara adzan secara umumnya sampai 10 menit ke depan ya masih waktu. Jangan sampai Bahasir berbeda tapi adzan subuh 6:30. Nah ini kan bukan subuh lagi gitu tuh ya. Tentunya ini nggak mungkin lah ya, satu kelompok yang masih menggunakan satu metode yang dibolehkan gitu, insya Allah ya. Dan insya Allah kita saling memahami lah ya. Barakallahu fikum. Cukup insya Allah ya. Cukup. Masya Allah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma nambah. Masya Allah. Ini Silakan. aplikasi yang perlu kita bahas juga perlu kita ungkapkan. Maksudnya gini. Insya Allah. Ya maksudnya gini. Itu subuh tadi memang benar. Maksudnya benar itu gini. Jadi diperintahkan antara adzan dan iqamah. Itu kan disunahkan beberapa amalan-amalan. Termasuknya sholat sunnahnya aja kan lebih baik, lebih mulia, lebih daripada bumi dan ya itu satu. Ya. Ya ini kalau kita datang kemari tidak bisa sholat fajar tadi, itu kan kesian juga bagi yang ingin melaksanakan. Kalau misalnya waktunya antara adzan dan iqamah itu terlalu cepat gitu. Kalau misalnya 10 menit, ya palingnya kalau Bapak tadi bisa telat berapa menit, tadi kan ditambahin 5 menit misalnya, itu kan lebih bagus. Sebabnya antara adzan dan iqamah itu sholat sunatnya lebih bagus. Antara adzan dan iqamah itu doa-doanya juga cukup dijawab oleh Allah itu. Itu kadang-kadang kan juga begitu. Saya pergi ke suatu daerah, lah ini baru 5 menit kok. Saya sholat tahiyatul masjid itu nggak bisa. Sholat fajri nggak bisa. Apalagi kita berdoa. Nah, yang perlu kita toleransinya kan itu gitu. Itu karena itu hati-hati yang perlu kita cermati itu gitu. Termasuknya luhur. Luhur saya sering protes di mana-mana juga. Maaf ya, di masjid Jagung Utama aja saya pernah protes juga. Saya baru sholat qobliyah 2 rakaat aja belum selesai. Itu disuruh mati. Saya berkata, hati saya kan nggak enak juga. Kenapa? Antara sholat sholat qobliyah luhur tadi kan itu wakat 4 rakaat. Sholat tahiyat
tahiyat masjid 2 rakaat, berarti kan 6 rakaat gitu. Itu nggak bisa kita kerjakan. Padahal itu makan itu yang kalau kita bisa mengerjakan sholat apa itu sholat makan rawatib itu 12 rakaat, Allah akan menjadikan kan melakukan istana surga, benar nggak Om? Ya. Ya itu yang saya cermati yang itu gitu. Insyaallah. Ya termasuknya untuk luhur gitu ya. Itu kita berikan waktu bagaimana kita bisa melaksanakan tahiyat masjid 2 rakaat sama qobliyah 4 rakaat. Jadi 6 rakaat kita harus selesaikan gitu. Ya antara subuh dan zuhur itu saya tekankan di sini. Kalau untuk maghrib itu kan qobliyahnya bukan makan lagi gitu. Itu terserah itu bagi yang punya masing-masing punya itu udah cukup gitu aja. Berarti ini kan gambaran seandainya pihak masjid DKM atau orang-orang yang memiliki kebijakan di masjid itu belajar dulu bagaimana mempelajari tadi terkait dengan waktu sholat rawatib yang 12 rakaat. Betul. Namun menjadi catatan yang kedua juga kita sebagai jamaah atau warga masyarakat ya tentunya jika ingin melaksanakan itu kan tidak sama setiap masjid gitu kan. Iya. Maka kita pun harus mentoleransi waktu yang telah dipersembahkan. Artinya gini, kita ingin melaksanakan seperti tadi 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sebelum subuh sholat fajar, kemudian tahiyatul masjid. Ya, tapi kita datangnya telat mulu, ini kan tentunya juga tidak tepat gitu kan. Terus bagaimana? Di sini secepat-cepatnya antara adzan dan iqamah mungkin antara 5 menit ke 10 menit gitu ya. Kalau kondisi seperti ini bagaimana? Ini kan sesuatu yang mungkin kalau kita padukan akan terjadi kontradiksi semua antara masuknya waktu adzan ke iqamah cuma 10 menit, tapi muadzinnya panjang banget, dia habis di sini kan gitu tuh. Ini kadang seperti itu kan kita menemukan antara pipit masuk adzan ke iqamah itu langsung muncul angka 9,59 gitu kan. Nah adzannya panjang kan sampai 5 menit, berarti kan sisanya tinggal 4 menit, tinggal 5 menit. Ya, tentunya dalam konteks ini kan nggak bisa lah terlalu pendek gitu kan. Nah tapi yang selanjutnya, bagaimana sih sikap kita sebagai jamaah ketika harus ke masjid tapi ingin mengikuti sunnah-sunnah tadi? Maka perintahnya itu fal yukhaffif. Ketika kita harus sholat ya perpendek, percepat, peringan gitu. Ya jangan sholat kita jangan lama-lama, itu seperti itu. Terus gimana sholat yang paling ideal, paling pendek, syarat rukunnya terpenuhi. Maksudnya apa? Berdiri, takbir, fatihahnya sempurna. Nggak usah suratan, rukuk yang harus 3 kali jadi sekali. Subhan Rabbil Ali 3 kali jadi sekali. Subhan Rabbil Ala yang 3 kali jadi sekali. Itu namanya fal yukhaffif. Supaya apa? Nah sekarang yang selanjutnya, ini kita merasa nggak nyaman kalau masuk masjid, ternyata tinggal 2 menit. Ini tentunya mohon izin, kita tidak boleh memaksakan diri untuk harus sholat, harus ini tidak. Maka ketika ada jenis sunnah begitu banyak, ya ada satu waktu untuk bisa melaksanakan sholat lebih banyak, maka ambil yang paling kita inginkan, mampu dan paling urgen. Contoh, kita sudah terbiasa antara adzan dan iqamah itu berdoa. Tapi suatu ketika masuk ke masjid tinggal beberapa menit lah, 1 menit setengah atau 2 menit. Pertanyaannya ini antara kalau doa terlalu panjang, kalau sholat kira-kira 2 rakaat cukup nggak sebelum subuh ya? Maka di sini perpendek sholatnya saja, karena kita jarang terbiasa sholat sebelum sholat wajib qobliyah kan seperti itu. Terlepas daripada jenis rawatibnya tadi ya, yang 12 rakaat sehari semalam, yang sholat sintai rakaatain fi yaumin wa lailatin banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bisa melanggengkan, mengistiqomahkan sholat sunnah jumlahnya 12 rakaat sehari semalam, maka Allah bangunkan dia di dalam surga. Kalau kita ngaji satu dalil ini Pak, nanti jadinya memaksakan nanti, Pak tolong jangan komat dulu, saya belum 4 rakaat. Malah merepotkan masjid gitu, merepotkan muadzin. Emang yang butuh situ aja gitu maksud saya Pak. Ini nanti di masjid-masjid tertentu tidak disamakan dengan masjid kita. Berarti apa? Ya sudah, kita sebagai makmum, sebagai jamaah, sebagai warga harus
Ju'ilal imam kalau dalam konteks sholat dijadikan imam berdirinya sholat agar iqamah imamnya ada itu untuk diikutin, kita jangan menyelisih. Dan tergantung nanti tinggal nanti bagaimana mau izin. Masuk masjid nggak ada jam digital, nggak ada isyarat. Antara dan itu mengira bahwa sholat iqamahnya masih lama. Ternyata pas kita baru berdiri rakaat pertama ternyata muncul itu iqamah. Nah di sini si yang orang yang akan satu toleransi, coba si bapak ini cepat apa tidak. Yang kita kalau udah tahu seperti ini juga jangan memperlama sholatnya gitu. Ini dalam fikih al-mawsu'ah, al-mu'asirah itu dibahas Pak. Jadi terjadi keharmonisan dalam beribadah, kita tidak bisa entar dulu atau saya nggak nyaman di masjid ini, tidak bisa. Kalau kita ingin nyaman di masjid tertentu, ya tentunya kita datang sebelum adzan supaya bisa menyempurnakan sholat sunnah tadi gitu kan. Mau sebelum subuh, sebelum turun berapa rakaat itu seperti itu. Sebelum asar ada 4 rakaat yang kata Nabi SAW, barang siapa yang mendawamkan 4 rakaat sunnah sebelum asar, maka kata Nabi SAW itu Allah jaga, Allah hindarkan, Allah selamatkan dari sifat-sifat munafik seperti itu. Kebayang bukan untuk saja. Berarti ini kalau cuma 12 rakaat sehari semalam sunnahnya itu kan. Terus qobliyah asar apa? Enggak ada. Qobliyah maghrib enggak ada. Qobliyah isya enggak ada. Berarti enggak ada sholat sunnah tuh di situ. Bukan seperti itu, Pak. Ini pengajian sunnah itu sampai gitu ya. Tentunya banyak sekali, masih banyak celah kekurangan yang belum kita kaji. Tapi saran saya dalam kondisi seperti ini kita jangan sampai melawan arus sunnah kesepakatan yang namanya al-urfu Pak, al-urfu, yaitu kesepakatan teknis ibadah yang mau disepakati warga situ. Jangan sampai tadi sudah kita sedang sholat, sudah masuk iqamah tapi masih khusyuk sholat sehingga apa? Ini orang lain itu terdolim jadi ya, jangan gitu kan. Tapi kalau punya kondisi kayak pasir, mending misah sholat di rumah atau masjid lain, itu sudah urusan masing-masing kan seperti itu ya. Sekali lagi, memang ketika kita berbicara perbedaan yang sifatnya seperti nanti jadikan kita jangan inilah ya, jangan menyelisihi al-urfu, kebiasaan masyarakat yang memang sudah disepakati. Yang mungkin kalau kita telatnya sedetik, 2 detik, 10 detik, 20 detik, 1 menit saja mungkin insya Allah orang yang ada dan iqamah masih toleransi. Tapi kalau Ustaz, mohon izin nih Pak ya, kita menemukan Ustaz ini ada satu jamaah atau beberapa jamaah, dia itu kayaknya menyengaja datangnya telat, sholatnya lambat, sudah mau iqamah tetap masih aja nih. Gimana kalau saya beriqamah saja sebentar dia sholat? Iya Pak, ini di dalam fikih sholat konten mu'asirah. Orang datang ke masjid setiap sholat, tapi seakan-akan dianggap oleh orang jamaah ini atau untuk umat itu kayaknya sengaja satu mengakhirkan datang ke masjid ketika sholat dilamain sehingga masuk waktu iqamah tetap aja sholat lama. Bagaimana hukum saya mengiqamah sementara dalam sholat gitu kan? Di sini sebenarnya dalilnya satu Pak. Idza uqimatis sholat fala sholatan ilal maktubah. Tidak ada sholat ketika sudah diiqamah kecuali sholat wajib. Artinya apa? Bahkan para ulama menyebutkan ketika seorang sedang sholat sunnah lantas iqamah dikumandangkan, maka dia wajib membatalkan sholatnya yang dia lakukan sholat sunnah sekalipun dia dalam kondisi berdiri. Jadi lagi sholat sunnah nih, Bapak ngumpet di belakang ya, nggak kelihatan sama yang iqamah. Baru 1 rakaat nih sholat qabliyah atau sholat sunnah, ternyata iqamah, khawatir ketinggalan sholat yang makhluk, maka kita dianjurkan untuk membatalkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal berdiri Pak. Terus gimana solusinya? Dari sini ulama menambahkan boleh melanjutkan sholat sunnah setelah sholat wajib sampai segitunya tidak. Itulah luasnya fikih para ulama, ijma para ulama, sehingga apa? Kita jangan sampai, mohon maaf, ketika kita udah di masjid, ya tasamuhnya itu toleransi dan memberikan luas kepada orang lain itu akan lebih tinggi. Karena ini menjadi satu ranah kita itu memuliakan orang lain karena kita cinta kepada Allah, bukan karena kamu harus memuliakan saya. Jangan. Itu mohon izin, ini ada satu keagungan pada diri kalian harus menghormati saya. Sama sesuatu tolong jangan iqamah aja. Kita sebagai toleransi ya kita tahu diri lah. Kalau tidak bisa qobliyah ataupun sholat sunnah yang lainnya, Allah memberikan leluasa untuk beramal soleh dengan bentuk ibadah yang insyaallah ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.